Bapak Didin Hernomo SPDEK selaku Kepala SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Bobkri 1 Yogyakarta. Selamat pagi anak-anak yang kami kasihi dan orang tua yang kami hormati. Saat ini mengikuti diskon online awal tahun pelajaran dari rumah. Anak-anak, Bapak Ibu Guru dan juga wali murid yang kami hormati. Ayat pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9 tertulis demikian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketika kita membahas mengenai Nuh, yang kita ingat adalah musibah Tuhan. Di kitab suci diberikan kesaksian bahwa Tuhan pernah menghukum dunia ini dengan air bah. Tuhan memilih satu keluarga untuk diselamatkan ketika adanya musibah air bah, yaitu keluarganya Nuh. Mereka dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan karena mereka memiliki hidup yang benar. Mereka memiliki ketaatan kepada Allah. Dan di bacaan ini juga teman-teman diceritakan bahwa Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia menaati apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan. Nuh ini mengikuti. Ceritakan ketika itu bumi sedang panas-panasnya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat buah bahtera. Orang-orang sezamannya bingung untuk apa Nuh membuat seperti itu. Namun Nuh tetap mengikuti perintah Allah. Nuh tetap taat dengan perintah Allah. Ia tetap membuat bahtera yang Allah perintahkan. Zaman memang sudah berubah. Kita memiliki jarak yang jauh bertahun-tahun dengan ceritanya Nuh. Namun ada hal yang sama yang terjadi ketika saat ini. Apa yang sama? Yang sama adalah mutu kehidupan manusia. Tidaklah jauh berbeda ketika zamannya Nuh. Ketika zamannya Nuh, banyak orang yang tidak taat terhadap perintah Allah. Ketika saat ini, di mana pemerintah memberikan perintah untuk menaati prokes, banyak orang juga yang tidak mengikutinya. Masih banyak remaja berkeliaran ketika waktunya PPKM. Masih banyak mereka yang tidak menggunakan masker, padahal diwajibkan menggunakan masker. Zamannya Nuh juga zaman yang tidak menyenangkan bagi mereka saat itu. Zamannya kita saat ini mungkin bagi kita saat ini juga tidak menyenangkan. Tapi apakah Nuh kemudian terlena? Tidak, teman-teman. Di sini Nuh disampaikan bahwa ia adalah orang yang berani tampil beda. Nuh mau menaati perintah Allah. Apakah remaja dan anak-anak SMK Bobkri 1 mau menaati perintah dari pemerintah untuk tetap menggunakan masker? Teman-teman yang saya kasihi, Bapak Ibu Guru dan orang tua wali murid yang kami hormati, sebagai generasi muda, kita dipertanyakan dengan satu hal. Apakah kita mau meniru orang-orang yang saat ini hidup seperti khalayak ramai, mengikuti arus gaya hidup banyak orang, ataukah kita cenderung ingin seperti Nuh yang berani tampil beda, yang melihat semua kejadian, semua musibah, semua permasalahan hidup ini sebagai hikmat dari Allah, bagaimana kita harus menjalani hidup saat ini. Pembelajaran yang saat ini dilakukan secara online mungkin banyak sekali kesulitan yang dihadapi, baik oleh Bapak Ibu Guru ataupun orang tua, wali murid, ataupun anak-anak. Namun bagaimana kita menyikapinya?
Apakah anak-anak juga sama seperti kebanyakan teman-temannya dengan mudah saja mengikuti pembelajaran tanpa serius, pagi hari sudah diwajibkan untuk menggunakan seragam, namun ada juga malah yang belum mandi, atau juga tugas-tugasnya dibiarkan menumpuk? Ataukah kita mau seperti Nuh yang berani tampil beda, sudah menyiapkan diri sejak pagi untuk mengikuti pembelajaran, mengikuti setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, berani bertanya kepada Bapak Ibu guru jika ada materi yang belum jelas? Semestinya kita berani menjalani hidup seperti Nabi Nuh, berani tampil beda, berani menyikapi pembelajaran online ini dengan menyenangkan. Kita bisa belajar dari rumah, kita juga bisa enjoy dengan secara japri atau secara pribadi, bertanya dengan Bapak Ibu guru sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Tentu Bapak Ibu guru juga tidak keberatan jika anak-anak mempertanyakan materi yang belum jelas. Inilah tantangan kita, teman-teman. Tantangan kita di mana kita bisa membiasakan diri tidak mengikuti arus, tetapi berani tampil beda seperti Nuh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kita, kiranya Tuhan yang senantiasa menemani kita dalam menghadapi dan menjalani pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur Tuhan, hingga saat ini, hingga sudah 1 tahun lebih berlalu, kami bisa menjalani kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, kami mengucap syukur Bapa atas kekuatan, berkat, kesehatan, rezeki yang Tuhan berikan hingga saat ini untuk kami. Kiranya Tuhan kami belajar untuk melihat setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Kiranya kami melihat kasih-Mu yang begitu besar untuk kami ketika kami harus menjalani kesukaran di tengah pandemi ini. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan, sehingga kami melihat setiap kejadian, setiap momen yang Tuhan berikan dengan menyenangkan. Berikanlah kami senantiasa sukacita Bapa, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu guru yang saya hormati, orang tua, wali siswa yang saya hormati, dan anak-anak yang saya banggakan. Selamat pagi. Kita tahu bahwa sekarang kita masih dalam masa pandemi, maka kita harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, yaitu menjalankan protokol kesehatan dengan seketat-ketatnya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Grita dalam renungannya untuk Piston menyambut tahun ajaran baru 2021-2022, yaitu kita harus berani tampil beda. Mencontoh Nabi Nuh yang saat itu ditertawai oleh orang-orang saat itu yang tidak tahu, tidak ada keadaan apa-apa, mereka membuat kapal dan seterusnya. Itu adalah contoh bagi kita. Seperti disampaikan oleh Bu Grita tadi, bagaimana kita sekarang ini, pemerintah sudah menyarankan, sudah menginstruksikan agar kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tetapi masih banyak kita jumpai
di rumah-rumah tangga, di jalan-jalan, di pasar, di mal, yaitu bahwa masih banyak yang tidak menghiraukan atau mentaati protokol kesehatan. Oleh karena itu saya mengajak untuk anak-anakku SMK Bogri 1 Yogyakarta harus berani tampil beda. Kita mentaati protokol kesehatan dengan ketat, baik dan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mendapatkan surat edaran dari Yayasan Bogri, dari Dinas Pendidikan Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa yang sedianya pada tahun ajaran baru itu kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi dari surat edaran tadi bahwa pembelajaran tatap muka terbatas belum boleh dilakukan, maka kita akan melakukannya, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ibu dan Bapak pendamping anak-anak yang telah bersedia mendampingi anak-anak dengan tekun, dengan sukacita, sehingga anak-anak kita boleh mengikuti kegiatan awal tahun pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Untuk anak-anakku kelas 10, kami mengucapkan selamat datang di SMK Bogri 1 Yogyakarta. Selamat bergabung dengan SMK Bogri 1 Yogyakarta, di mana kalian nanti akan mendapatkan tempat yang baru, teman yang baru, materi pembelajaran yang baru, dan banyak hal-hal lain lagi yang baru. Kami juga mengucapkan terima kasih pada orang tua wali murid kelas 10 yang telah dengan sungguh-sungguh bersedia menitipkan putra-putri kita, anak-anak ibu dan bapak pada SMK Bogri 1 Yogyakarta. Kami ingin kerjasama dengan para orang tua. Kita tahu bahwa tripusat pendidikan itu adalah sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kami mengajak pada para orang tua nanti untuk selalu mendampingi putra-putri ibu dan bapak sekalian. Kalau nanti ada permasalahan, Bapak Ibu segera komunikasi sekolah. Dan kalau ada permasalahan di sekolah, kami akan mengkomunikasikan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga harapan kita semua, supaya nanti anak-anak itu bisa bersekolah di SMK Bogri 1 Yogyakarta selama 3 tahun, dan nanti bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Kemudian kepada anak-anakku kelas 11 dan kelas 12, saya mengucapkan selamat pada kalian, karena kalian telah naik 1 tingkat dari yang kemarin, dari kelas 10 ke kelas 11, dari kelas 11 ke kelas 12. Perjuangan kita belum selesai. Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa anak-anakku untuk tetap berjuang, fokus belajar. Berjuang, fokus belajar. Berjuang, fokus belajar. Karena perjuangan nanti masih panjang. Oleh karena itu, saya mohon pada anak-anakku untuk betul-betul sungguh-sungguh mengikuti instruksi-instruksi pelajaran dari sekolah, sehingga tidak ngeles atau mengabaikan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Semoga dengan belajar yang sungguh-sungguh ini nanti, kita akan bisa mewujudkan cita-citamu, akan bisa kalian bisa meraih apa yang kalian impikan, yaitu kalian akan menjadi siswa yang unggul, siswa yang kompeten, siswa yang terampil, siswa yang berkarakter, yang memiliki dasar kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang saya banggakan, kami mohon, ini kami sampaikan pada Bapak Ibu guru, marilah kita melakukan suatu inovasi khususnya di dalam pembelajaran, supaya kita nanti bisa memberikan hal-hal yang terbaik
bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti akan bisa dan mampu belajar dan akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Pada Bapak Ibu dan guru, pada Bapak Ibu guru, sekali lagi kami mohon untuk melakukan inovasi pembelajaran. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Selamat memasuki tahun ajaran baru, semangat baru dan semangat untuk mengukir prestasi. Mari kita berdoa, semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan untuk menjalankan tugas kita. Demikian Ibu dan Bapak dan khususnya anak-anak yang saya banggakan, ajakan kami di dalam menjalankan tugas-tugas mulai tahun ajaran baru 2021-2022. Sekian, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. SMK Bogri 1 Yogyakarta, wow, keren. Jiwa berwirausaha, meningkatkan pribadi siswa berkualitas, selalu mengejar prestasi emas. Mandiri berkarya, cinta nusa bangsa, SMK Bogri 1 pasti bisa. Berjuang bersama, wujudkan cita-cita, menjadi insan cerdas berbudaya. Terus menuntut ilmu, kembangkan keterampilan, berdasarkan cinta kasih Tuhan. Mandiri berkarya, cinta nusa bangsa, SMK Bogri 1